bioteknologi itu apa, bagaimana sih sejarah perkembangannya, gitu kan ya. Oke. Nah, untuk hari ini capaian pembelajaran yang harus kalian capai ya setelah dan selama proses pembelajaran yaitu mampu menganalisis perkembangan bioteknologi dari bioteknologi klasik hingga modern, dihubungkan dengan proses dan produk yang dihasilkan beserta kegunaannya dalam berbagai bidang kehidupan secara rinci melalui diskusi, gitu ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang di depan nih. Ini gambar apa? Betul ya. Yakult ini merupakan salah satu merek dagang dari Biogas ya. Nah, coba kalian bersama-sama nyanyikan jinglenya. Tuh ada di depan tulisannya. Ya, 1, 2, 3. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, sekarang dari jingle itu kita adaptasi ya, karena kita mahasiswa tulis biologi nih. Nanti ikuti ibu ya. Cintai biologi, hidup bermakna tiap hari. Sekarang kalian 1, 2, 3. Cintai biologi, hidup bermakna tiap hari. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan hidup kita selalu bermakna ya. Nah, oke, gambar berikutnya. Ini apa ini? Vaksin. Vaksin apa itu? Vaksin Pfizer. Vaksin COVID. Oke, vaksin COVID ya dengan merek dagang Pfizer. Nah, dari dua gambar ini, coba ada yang bisa menjelaskan atau mengidentifikasi ya, apa sih persamaan dan perbedaan dari kedua gambar ini? Nah, siapa yang mau? Silakan lagi ya. Jadi untuk gambar pertama yaitu yogurt atau Yakult adalah contoh produk bioteknologi klasik. Nah, karena menggunakan bakteri utus sebagai agen hayati. Nah, sedangkan pada gambar yang kedua yaitu vaksin atau yang produk Pfizer itu adalah salah satu produk bioteknologi modern karena pembuatannya hanya menggunakan bagian dari agen hayati dan perlu keahlian khusus melibatkan analisis DNA dan kuantitasinya. Terima kasih. Terima kasih ya Gis, betul ya. Jadi kalau kita lihat kedua gambar ini, kita bisa identifikasi persamaannya itu kaitannya dengan yang kita baca ini adalah sama-sama produk hasil dari bioteknologi ya. Nah, sebelumnya tentu kita harus tahu dulu nih. Jadi apa sih bioteknologi itu? Itu kan ya pertanyaan awalnya pasti begitu. Nah, sekarang barangkali ada yang sudah membaca atau mengingat dulu ya di form memori saat SMA. Siapa yang mau mencoba menjawab bioteknologi itu apa? Iwan. Oke, silakan Iwan. Bioteknologi kalau menurut saya itu terdiri dari 3 kata, dari bahasa Yunani, yaitu ada bios artinya hidup, tekos artinya alat, dan logos artinya ilmu. Jadi secara bahasa aja yaitu adalah pemanfaatan organisme makhluk hidup untuk digunakan direkayasa sehingga bermanfaat, menghasilkan jasa atau produk bermanfaat untuk manusia. Oke, betul ya. Terima kasih Iwan. Jadi bioteknologi ini tadi sudah dijelaskan berasal dari 3 kata gitu ya, sehingga bisa disimpulkan bioteknologi ini pemanfaatan organisme hidup ya. Jadi baik itu secara utuh ataupun dengan ada upaya rekayasa dulu gitu ya, sehingga proses tersebut akan menghasilkan produk ataupun jasa yang bermanfaat bagi manusia ya, karena memang yang memanfaatkan itu kan kita sebagai manusia ya, melibatkan agen-agen hayati. Nah, itu yang nanti perlu juga kalian pahami. Untuk bioteknologi ini salah satu yang menjadi ciri khas atau apa ya, produk hasil bioteknologi itu harus ada pelibatan agen hayati ya, tapi tidak harus utuh, bisa bagiannya pun pakai mesinnya, RNA-nya dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini bioteknologi memiliki proses ya, yang mana unsur-unsurnya yang pertama itu tentu ada inputnya dulu. Apa inputnya?
bahan mentahnya atau bahan kasarnya, raw materialnya yang nanti akan diolah. Misalkan anggur, kedelai, susu murni gitu ya, dan lain sebagainya. Ini kita ambil contoh yang bisa dibayangkan dulu gitu ya. Nah, prosesnya kemudian yang kedua ya, unsur berikutnya adalah prosesnya. Proses ini tentu mekanisme pengolahannya. Kalau misalkan pembuatan yogurt tadi ya, kan bahan inputnya atau bahan mentahnya ini kan susu ya, misalkan susu murni sapi. Nah, kemudian prosesnya itu kan ditambahkan agen hayatinya apa? Kalau misal tadi deh Yakult, ada yang tahu? Ya, bakterinya apa spesiesnya? Lactobacillus. Ya, Lactobacillus casei ya. Kalau yang Yakult itu sudah dipatenkan ya. Jadi Lactobacillus casei sirota strain gitu ya. Jadi yang pertama kali menemukan strain tersebut dan sirotanya nempel gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang menemukan bakteri yang belum ada sebelumnya dan kemudian bermanfaat, misal ya, misalkan Feli nih, nanti bisa bla 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 strain Feli gitu ya. Gitu. Oke. Nah, jadi dengan penambahan agen hayati tadi ada proses kan, ada fermentasi. Nah, inilah yang kemudian setelah fermentasinya selesai menghasilkan output kan ya, produknya ini berupa ya bisa barang ataupun jasa ya. Misalkan barang kan tadi produk itu ya, Yakultnya, tempenya ataupun vaksinnya. Kalau jasa misalkan pengolahan limbah gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke perkembangan bioteknologi. Jadi kalau misalkan kita buat lainnya ya, dimulai dari zaman dahulu kala. Jadi sebelum Masehi itu sebenarnya masyarakat ataupun manusia lah, katakanlah ya, manusia itu sudah memanfaatkan agen-agen hayati dan bisa dikatakan ini cikal bakal dari bioteknologi konvensional. Untuk proses fermentasi anggur misalkan, itu sudah dari kurang dari 700 tahun sebelum Masehi, lama sekali ya. Nah, bahkan 1300 sebelum Masehi itu bisa dinyatakan cikal bakal dari proses pemuliaan tanaman. Jadi masyarakat itu sudah padi nih bisa digunakan untuk bahan dasar beras, maka akar itu yang ditanam gitu. Kemudian akan dikawinkan katakanlah ya dengan yang kualitasnya bagus. Nah, itu menjadi cikal bakal dari perkembangan bioteknologi juga yang mungkin nanti bersinggungan dengan genetika ya. Kemudian sekarangnya ini dari beberapa puluh tahun sebenarnya sebelumnya itu sudah masuk ke teknologi modern di mana sudah mulai ditemukannya struktur DNA ya, kemudian DNA sudah bisa direkayasa, muncullah produk-produk rekayasa genetika di pasaran. Nah, itu yang menjadi era bioteknologi modern. Kemudian sebenarnya mulai saat ini menuju masa depan, nah ini masuk ke era biotekom ya. Artinya bioteknologi di sini sudah dibantu dengan data-data yang secara komputasi. Ya, nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar bioinformatika ya. Nanti di sana akan lebih banyak lagi kita berbicara mengenai biotekom ataupun digital komputasi mengenai informasi biologi dan bioteknologi. Sekarang, nah ini sudah dibagi ya, sudah dibagi menjadi beberapa besar. Jadi nanti kalian silahkan diskusikan. Yang pertama mengenai perbedaan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Apa sih bedanya gitu ya? Tadi kan sudah disinggung sedikit, tapi kalian silahkan cari lebih banyak. Kemudian yang kedua, dampak positif dan negatif dari bioteknologi. Bioteknologi ini kan melibatkan agen hayati, ada alat-alat ya, rekayasaan dan lain sebagainya. Nah, ini ada nggak sih dampak-dampaknya gitu ya? Itu juga ya. Silahkan kalian cari di dalam kelompok. Oke? Ibu beri waktu 20 menit ya untuk mendiskusikan. Oke, waktu 15 menitnya sudah habis. Sekarang untuk yang pertama tadi ya, mengenai perbandingan atau perbedaan bioteknologi
Kalau dari konvensional biasanya fermentasi, dan modern itu biasanya bergantung teknologi. Biasanya yang terkenal itu RNA gitu. Kemudian pelakunya itu dari pelaku atau pembuat bioteknologi ini, kalau konvensional itu tidak memerlukan keahlian khusus karena menggunakan alat-alat yang sederhana. Sedangkan kalau modern ini memerlukan keahlian khusus karena teknologinya cenderung rumit. Kemudian yang selanjutnya itu proses. Nah, proses dari bioteknologi konvensional ini lebih sederhana dan murah bahan-bahannya. Kemudian sedangkan modern ini canggih dan juga menggunakan alat-alat tadi. Selanjutnya yaitu skala produksinya. Kalau misalkan konvensional ini bisa diproduksi secara sedikit, jadi bahan-bahannya karena mudah ditemukan jadi bisa diproduksi sedikit-sedikit. Sedangkan kalau modern ini karena bahan-bahannya cenderung mahal, jadi biasanya diproduksi skalanya lebih besar. Kemudian contohnya itu, kalau konvensional yang terkenal itu ada yogurt, tempe, roti, dan juga ada dari koko. Sedangkan kalau modern itu yang terkenal di masyarakat itu biasanya tanaman baru genetik, kemudian dan juga ada fenomena aktivitas. Terima kasih. Ya, kita tepuk tangan. Ya, sekarang kelompok 2 kami memulai cepat untuk menjawab dampak positif dan negatif. Saya dari silakan Risa. Jadi ya, teman-teman. Oke, jadi berdasarkan hasil diskusi tadi, bioteknologi ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak positifnya, yang pertama ini peningkatan produksi pangan, kemudian yang kedua peningkatan kesehatan, dan yang ketiga penyedia bahan bakar alternatif. Selain itu, bioteknologi ini juga memiliki dampak negatif. Yang pertama ada di bidang etika atau moral. Jadi ada masyarakat yang menganggap bahwa menyisipkan suatu gen makhluk hidup ke makhluk hidup lain itu bertentangan dengan nilai budaya dan melanggar norma hukum alam. Kemudian di bidang sosial dan ekonomi itu menimbulkan kesenjangan antara negara atau perusahaan yang memanfaatkan bioteknologi dengan yang belum memanfaatkan bioteknologi. Kemudian yang ketiga ini ada dampak di bidang kesehatan, yakni adanya produk hasil rekayasa genetik yang disinyalir menimbulkan masalah serius. Misalnya kematian akibat penggunaan insulin, kemudian sapi penghasil susu yang disuntik dengan hormon BGH mengandung bahan kimia yang berbahaya. Kemudian ada juga tomat hasil rekayasa genetik yang diketahui membawa gen resisten terhadap antibiotik. Kemudian yang keempat, ini ada dampak terhadap lingkungan, yakni pelepasan organisme transgenik ke alam dapat mengganggu keseimbangan alam dan kelestarian organisme. Oke, terima kasih kelompok S di kelompok 3. Tadi sudah dipaparkan ya hasil diskusi dari kedua kelompok. Dari kedua kelompok sudah tepat semuanya ya hasil diskusinya. Nah, sekarang karena kita sudah membahas topik-topik inti di hari ini, sebelumnya ada yang bertanya dulu? Oke, tidak ada ya? Tidak ada? Kalau nggak ada, ibu yang nanya ya. Oke, yang pertanyaan pertama bisa dilihat pertanyaan di depan ya terkait dengan materi hari ini. Di bawah ini mana contoh dari produk bioteknologi modern? Ada tempe, kecap, wine, dan golden rice. Siapa yang mau jawab? Ibu. Oke, Ferry. Jawabannya apa, Mbak? Jawabannya D, Bu, golden rice. Jawabannya D, golden rice. Yang lain apakah betul? Betul. Oke, kenapa golden rice modern? Oke, masih jawab? Karena yang lain itu Melalui proses fermentasi. Ya. Oke, betul ya. Yang lain yang tempe, kecap, wine, mie tradisional karena menggunakan agen hayati itu, gitu ya. Nah, untuk golden rice ini kan ada rekayasaan ya di gen si nasinya kan disisipkan apa? Apa? Nah, oke. Baca lagi golden rice ya, apa sih yang disisipkan pada golden rice itu? Apakah vitamin A? Apakah protein? Nanti itu jawabannya di depannya lagi. Sekarang ke pertanyaan kedua dulu. Ya,
Kita lihat ya, jreng-jreng. Iya, betul. Nah, coba kalau lactobacillus casei ini membantu apa? Produk apa? Yogurt. Yogurt ya, dari susu ke Jelas. Saccharomyces cerevisiae. Buatan apa? Yang sering kalian temui, sering dimakan? Tape, betul ya, salah satunya tape peyem ya. Peyem. Oke, Saccharomyces cerevisiae. Kalau Aspergillus lenti, betul ya, untuk pembuatan kecap. Nah, dengan tadi sudah kita sedikit evaluasi ya mengenai pembelajaran kita hari ini. Jadi mari kita simpulkan. Kesimpulannya apa ya pembelajaran kali ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, Adek, apa kesimpulannya, Dek? Perkenalkan saya Ade mencoba menyimpulkan terkait pembelajaran ini. Jadi bioteknologi ini merupakan memanfaatkan organisme hidup dengan merekayasa organisme tersebut untuk dimanfaatkan berupa jasanya dan digunakan dalam kehidupan manusia. Adapun perbedaan dari bioteknologi ini ada yang tradisional atau secara tradisional, di mana pemanfaatan organisme ini secara utuh. Sedangkan yang kedua secara modern, di mana pemanfaatannya ini hanya beberapa komponen dari organisme tersebut, misalkan DNA saja ataupun DNA atau komponennya. Contoh dari bioteknologi konvensional ini seperti tempe, kecap, kemudian contoh bioteknologi modern ini vaksin. Terima kasih. Terima kasih Adek. Nah, kesimpulannya sudah sangat jelas sekali ya.